Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Bournemouth versus Chelsea, The Blues ditahan imbang. Bermain di Vitality Stadium, Chelsea yang tampil dominan menciptakan tak kurang dari 6 tembakan ke gawang. Kedua tim memiliki sejumlah peluang, namun gagal dituntaskan menjadi gol. Skor imbang tanpa gol bertahan hingga laga usai. Tambah 1 poin membuat Chelsea duduk di urutan ke-14 dengan 5 poin, sementara Bournemouth ada di posisi ke-15 dengan 3 poin. Everton versus Arsenal, Trossard menangkan di Gunners. Bermain di Goodison Park, Arsenal nyaris unggul di babak pertama, namun gol Gabriel Martinelli dianulir karena offside. Baru di babak kedua, Trossard hadir sebagai pahlawan berkat golnya di menit ke-69. Hasil ini membawa Arsenal naik ke urutan keempat dengan 13 poin, sedangkan Everton baru meraih 1 poin dari 5 laga dan kini mereka berada di zona degradasi tepatnya di posisi ke-18. Real Madrid versus Sociedad, Los Blancos menang comeback 2-1. Real Madrid versus Real Sociedad berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu Senin 18 September 2023 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Tim tamu mengejutkan tuan rumah pada menit kelima lewat gol Ander Barrenetxea. Tim tuan rumah baru bisa mencetak gol penyeimbang pada awal babak kedua lewat Federico Valverde. Real Madrid membalikan keadaan pada menit ke-60. Joselu menunduk masuk umpan silang Fran Garcia. Skor 2-1 untuk Los Blancos menjadi hasil akhir pertandingan. Hasil ini membawa Real Madrid ke puncak klasemen sementara Liga Spanyol dengan 15 poin. Real Sociedad tertahan di urutan ke-11 dengan 6 poin. AS Roma versus Empoli, Lukaku bikin gol, Kelorosi pesta 7-0. Roma menjamu Empoli di Stadion Olimpico. Penalti Paulo Dybala membuka pesta kemenangan AS Roma atas Empoli. Paulo Dybala scores. Kemudian Renato Sanchez mengadakan skor di menit ke-8. Chipped in Sanchez. Gol bunuh diri dari Alberto Grassi. Cristante. And it's crept. Paulo Dybala mencatatkan gol keduanya pada menit ke-55. Dude, he's gonna go it alone here, Dybala. Gol dari Bryan Cristante di menit ke-80. And then Cristante! Romelu Lukaku di menit ke-82. Through to Lukaku, surely Lukaku! Dan terakhir, Gianluca Mancini memastikan Roma menang 7-0 tanpa balas. 1-7, lovely flick! Pesta gol ini sekaligus membuat AS Roma mengemas kemenangan pertamanya di Liga Italia dan berada di urutan ke-12. Sementara Empoli masih terjerembab menjadi juru kunci dengan belum meraih poin sama sekali. Chelsea disoraki usai tampil memble lawan Bournemouth. Hasil imbang di laga Bournemouth versus Chelsea membuat fans Chelsea kecewa. Dalam video yang beredar di dunia maya, terlihat siulan mencemooh si biru terdengar. Saat Chilwell berusaha mencoba memberi aplaus ke supporter, cemoohan malah terdengar. Backside Chelsea itu kemudian mengangkat tangannya, membuat gestur minta maaf. Demi ke Liga Champions, Juventus incar 76 poin. Bianconeri sudah mengumpulkan 10 poin dari 4 pertandingan di musim ini. Juventus cuma kalah 2 angka dari Inter Milan selaku pemuncak klasemen. Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri menegaskan timnya tidak memasang target untuk menjadi juara Liga Italia. Juventus saat ini cuma mau fokus berebut tiket ke Liga Champions. Target kami mendapatkan 76 poin untuk melaju ke Liga Champions. Saya pikir itu sudah cukup, tapi kita lihat saja nanti, kata Allegri kepada DAZN. Jeremy Doku awalnya malu-malu di Manchester City, kini tebar pesona.
Jeremy Doku tampil memukau dalam kemenangan Manchester City atas West Ham United. Doku menjadi man of the match di laga ini. Selepas laga, pemain berusia 21 tahun itu bilang bisa lebih lepas dalam pertandingan kali ini. Dia sebelumnya lebih malu-malu saat membuat debut melawan Fulham. Pep Guardiola mengatakan pada pertandingan pertama, saya sedikit malu dan sekarang tidak lagi, dan saya setuju, kata Doku yang dikutip dari situs resmi Manchester City. Old Trafford jadi taman bermain Pascal Gross. Old Trafford kerap jadi tempat angker bagi musuh-musuh Manchester United. Namun hal itu tidak berlaku buat bintang Brighton and Hove Albion Pascal Gross. Selain mencetak gol, gelandang Jerman itu juga menjadi penguasa lini tengah lapangan. Gross kini sudah mencatat 4 gol selama bertanding di Old Trafford. Dia menjadi pemain ketiga yang mencetak gol terbanyak ke gawang MU di Theatre of Dreams. Hanya kalah dari Steven Gerrard dan Mohamed Salah yang masing-masing mengkoleksi 5 gol. Milan kalah telak jelang Liga Champions, awas kena mental. AC Milan dipermalukan Inter Milan beberapa hari jelang pertandingan di Liga Champions. Milan akan menjamu Newcastle United di matchday pertama grup F di San Siro pada Selasa 19 September. Pioli ingin Milan segera mengalihkan fokus ke Newcastle. Dia meyakinkan bahwa kekalahan dari Inter tidak akan menggoyahkan mental Milan. Yang penting sekarang adalah mempersiapkan diri untuk Liga Champions. Tim saya cukup dewasa dan mampu menganalisis apa yang salah agar kami bisa lebih baik di hari Selasa, ujar Pioli seperti dilansir Football Italia. Kemenangan Arsenal kontra Everton dibayar mahal dengan cedera Gabriel Martinelli. Kabar buruk datang untuk skuad Arsenal karena pemain mereka Gabriel Martinelli berpotensi mengalami cedera hamstring. Seperti yang diketahui dalam laga melawan Everton di Goodison Park, Martinelli harus ditarik dari lapangan dan digantikan oleh Leandro Trossard. Saat itu, laga telah berjalan selama 24 menit dan akhirnya ditangani tim medis untuk pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Arsenal kalahkan Everton, kutukan 6 tahun di Goodison Park akhirnya musnah. Arsenal berhasil mengalahkan Everton dan memusnahkan kutukan berusia 6 tahun di Goodison Park dalam ajang Liga Inggris 2023-2024. Sebelum menang dalam laga ini, The Gunners belum pernah sekalipun meraih kemenangan di Goodison Park sejak 2017 dari 5 laga sebelumnya. Arsenal bahkan menderita 4 kekalahan dan hanya merasakan 1 hasil imbang. Mudryk belum juga cetak gol untuk Chelsea, Pochettino membela. Sudah 21 pertandingan dimainkan bersama Chelsea, Mykhailo Mudryk belum juga mampu mencetak 1 gol pun. Tetapi Mauricio Pochettino tak kehilangan kepercayaan pada Mudryk dan masih terus menunggu gol-gol datang dari kaki dan kepalanya. Dia berkembang, dia masih perlu belajar di Premier League. Ini sangat cepat, kata Pochettino seperti dilansir dari BBC. Dia perlu memahami permainan dengan lebih baik, terkadang mencoba untuk lebih terhubung dengan tim. Kami perlu memberikan waktu dan segalanya agar dia bisa berkembang selama musim ini, jelas Pochettino. Manajer Wolves yakin Liverpool berpeluang juara Premier League musim ini. Manajer Wolverhampton Wanderers Gary O'Neill memuji Liverpool dan meyakini skuad asuhan Jurgen Klopp tersebut berpotensi juara Liga musim ini. Keyakinan dan pernyataan ini sendiri dilontarkan oleh sang manajer setelah skuadnya dikalahkan Liverpool 3-1 pada hari Sabtu 16 September kemarin. Kami bisa mengambil sisi positif bahwa Liverpool bisa menjadi tim papan atas di musim ini tanpa harus diragukan lagi, mereka pasti bisa berada di puncak liga. Anda melihat kedua pihak dan kesenjangan kualitas kami terlihat jelas antara Wolves dan Liverpool, ujar O'Neill dilansir dari Liverpool Echo. Mason Greenwood disoraki mati saat debut bersama Getafe. Mason Greenwood turun dari bangku cadangan di 15 menit tersisa waktu normal untuk menggantikan Juan Milatasa saat debut bersama Getafe. Pemain berusia 21 tahun itu menjadi sasaran fans Osasuna setelah ia turun ke lapangan Coliseum Alfonso Perez. Mereka terdengar meneriakan Greenwood mati, seperti dilansir Guillermo Rai dari The Athletic.
Xavi berikan pujian untuk debut Joao Cancelo dan Joao Felix. Sebuah pujian diberikan kepada Joao Felix dan Joao Cancelo oleh manajer mereka di Barcelona, Xavi, terkait debut di laga kontra Real Betis. Duo Joao memang melakukan performa yang sangat apik di debut kandang mereka. Felix dan Cancelo masing-masing berhasil menyumbangkan 1 gol saat mengalahkan Real Betis dengan skor 5-0. Kita berbicara mengenai dua pemain yang memiliki kualitas individual melebihi batas dan tak perlu dipertanyakan. Kamu melihat mereka bermain dan kamu akan melihat bagaimana hebatnya mereka di lapangan. Puji Xavi. Dybala ukir rekor saat hajar Empoli. Nama Paulo Dybala dipastikan menjadi topik pembicaraan setelah membawa AS Roma menang 7-0 di depan Empoli sebelum digantikan oleh Andrea Belotti pada menit ke-64. Playmaker berusia 29 tahun itu berhasil mencatatkan namanya di papan skor 2 kali. Hal tersebut membuat Dybala mencatatkan sebuah rekor apik. Laporan Opta menyebutkan Dybala menjadi pemain keempat yang selalu membuat gol di 10 musim terakhir Liga Italia. AS Roma menang dengan skor ugal-ugalan, Jose Mourinho prihatin. AS Roma akhirnya mampu mengakhiri paceklik kemenangan usai membantai Empoli dalam laga Serie A. Pelatih Jose Mourinho mengakui bahwa kemenangan 7-0 tersebut membuatnya merasa bersalah pada sang lawan. Saya turut prihatin untuk Empoli, namun inilah sepak bola dan terkadang skor 7-0 bisa saja terjadi. Saya masih melihat beberapa hal tentang Roma yang tidak saya sukai dari pinggir lapangan dan kami akan mengevaluasinya lebih dalam dengan staf saya nanti, ujar Mourinho. Menit bermainnya turun drastis, Manchester League bereaksi. Manchester League masih belum mendapat kesempatan tampil sebagai starter bersama Bayern Munich di musim 2023-2024. De Ligt kembali tampil sebagai pemain pengganti pada partai melawan Bayer Leverkusen Sabtu 16 September lalu. De Ligt mengaku tidak mendapatkan penjelasan berarti di balik minimnya menit bermain musim ini. Namun ia tidak mau terlalu ambil pusing dan menyerahkan persoalan menit bermainnya kepada pelatih kepala Thomas Tuchel. Tidak, saya tak mendapat penjelasan apapun dari pelatih. Satu-satunya hal yang saya bisa lakukan adalah bekerja keras dalam setiap kesempatan di atas lapangan. Saya menyerahkan sisanya kepada pelatih, ujar De Ligt. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!